social distancing and also physical distancing, and you need like medical assistance, that you can call to ProSehat, or you can chat through our chatbot ProSehat to the customer service line, and then you can easily book for medical professionals to come to your home. Or as simply as you can do a teleconsultations with our doctors, which is standby from 8 a.m. to 8 p.m. Okay, so let me put you on the, this is one of what I've already done. So what ProSehat have already done, we usually have like offline sessions. So this is one of the online sessions right now, but usually we do like an offline sessions for educations and what the health preventions program for the corporate and also for the employees for having, so they still have their productivity. So this is what I see, what I say that we have like a chatbot. So this is like a virtual health assistant that we can help people. So sometimes you are lazy to wait, and then you need the information very fast, and then you can like ask our chatbot 24/7 and see what is the chatbot give you for health advice. And we also like have a standby doctor for a chat, and some for also video call, but right now we're doing the chat mostly because the video call is not really effective during this, like the lack of the internet and infrastructure. And it's easily connect with WhatsApp, so you don't have to install any application. You just put on our WhatsApp number, and then you can just simply say hi to our system, and then you can be you will be served with our medical assistance. So this is the medical delivery, and this is our team. So basically that is about ProSehat. I think that is from me, Mahesa. I'll give back the time and to you. Thank you, Dr. Agnes. If anyone who want to ask, maybe later on after Dr. Titis, of course. And then we shall move on to the one that is it's on the flyers. It's Dr. Titis. The background is specialist of SPOK ya, Dok ya. Occupational Health Medicine. Yes, you're right. Magister Kesehatan Kerja ya, Dok. Yeah. Dan her background is doing what we call the community preventions instead of curing. That's a new thing for me, actually. Maybe Dr. Titis can share a bit about the community itself. And Dok, it's okay ya. You want to use English or Indonesia, it's okay. Mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Okay. Intinya, apa ini kita mencegah dengan bergabung dengan komunitas dibandingkan dengan mengobati orang sakit. Nah, bedanya apa ini, Dok, sebenarnya? Oke, mungkin hai semuanya, salam kenal. Mungkin sebelum saya memperkenalkan diri, saya juga kepingin tahu nih audiens semuanya bisa di display video atau tidak ya? Karena kalau webinar via link ini kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau di sini tak lihat maka tak sayang. Setuju nggak? Setuju. Ya, bisa diperkenalkan dulu teman-teman dari mana, background-nya apa gitu kan? Mungkin bisa dibuat di chat, namanya siapa, background siapa, ya just say hi. To improve, to make sure bahwa saya nggak ngomong sendirian gitu di sini. Setuju kan? Oke, sambil teman-teman audiens memperkenalkan diri di chat. Ya, ada Mas Made, Teguh. Halo Mas Ilham, Mbak Tiwi kayaknya ya. Mbak Tiwi Siahaan, pagi. Debbie Laras, pagi. Halo Mas Kunal, Mbak Emeline, ya. Martin, Prince Kazab. Wow, ada Prince di sini ya. Deg-degan juga saya kalau untuk audiensnya ada Prince di sini. Prince dari mana Prince? Prince Kazab? Teh Irwan, oke, dari Bali. Wow, jauh banget ya. Bali aman ya? Mudah-mudahan sehat. Oke, morning Mas Liko, Mas Edi, Mas Dery, Mbak Selvi, halo Mas Didi, Mas Dio, Mbak Marlen. Bener Mbak Marlen? Bener ya? Halo, Mas
If dia Santiko, Mas Arif, amin, aman ya Mas Ed ya. Mas Made, Renaldi, oke, semua Mbak Duhita. Semoga semua kita diberi perlindungan dan keselamatan dan juga kesehatan yang baik ya dari Tuhan. Yang penting stay safe. Halo Mbak Febrina, Mbak Anissa, Mas Dio, Mbak Marlen. Oke, senang sekali bisa berkenalan dengan semuanya. Saya sudah tahu namanya, tapi saya harus lihat wajah-wajahnya. Wow, ternyata pakai display picture semua nih. Saya nggak, oke Mas Martin sudah on. Mbak Ed, oke, semua pakai foto ya. Saya Titis Mariama, sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Saya itu background-nya adalah Magister Kesehatan Kerja. Memang ini adalah bukan ilmu baru sebetulnya, ilmu yang sudah lama, tapi hanya direcognize oleh orang-orang medis saja. Kebetulan Magister Kesehatan Kerja ini hanya ada di UI dan hanya khusus untuk orang medis. Namanya juga kesehatan kerja ya. Jadi motonya adalah prevent is better than cure. Setuju nggak? Makanya saya tertarik dengan ilmu ini karena preventive is the bukan superficial, the superior action to prevent penyakit-penyakit yang mungkin bisa impact kesehatan kita. Jadi intinya adalah mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Karena biasanya kalau mengobati itu biasanya orang-orang sudah late ya, sudah terminal, bahkan kita pengobatan paliatif yang sederhana aja bahkan tidak terlalu signifikan bisa memberikan optimalisasi kesembuhan. Jadi itulah kenapa saya mengambil Magister Kesehatan Kerja S2-nya dan lanjut ke spesialis okupasi. Nah, spesialis okupasi ini memang kelanjutan dari kesehatan kerja, spesialis yang di bidang komunitas pekerja. Jadi spesialis okupasi ini biasa kalau di rumah sakit itu kerjaannya mengakses return to work atau kembali bekerjanya pekerja yang kena sakit. Misalnya kena injury atau jatuh dari ketinggian, ada fracture, ada tangan yang kejepit mesin, terus ada disability, maka kita akan mengakses apakah dia bisa kembali bekerja atau tidak gitu. Kalaupun bisa kembali bekerja, harus disesuaikan dengan proses kerjanya gitu ya. Masih ada lagi ya Mbak Mas Gempar, Mbak Mas Martin, oke sama ya Mbak Lea, Mbak Marlen, oke Carl. Ini semua dari Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke atau ada yang dari luar Indonesia? Bisa di chat, ada yang luar Indonesia? Kayaknya dari Indonesia sih, Dok. Indonesia semua ya. Jadi nggak ada masalah kalau saya pakai bahasa ibu saya ya. Oke. Oke, Dok. Oke, lokal semuanya. I love local people. I love made in domestic. Oke, bisa kita mulai atau ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman dari saya? Mungkin? Mungkin bisa atau kurang dimulai, jelas? Dok. Oke, mulai aja ya. Kayaknya semua milenial nih, yang kolonial cuma saya nih. Maaf kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang terlalu kolonial, tolong ditegur saja di Zoom chat ya, teman-teman ya. Produk lokal, ya I love produk lokal. Oke, bisa dimulai dengan buka slide saya, Mas Mahe, silakan. Oh, dari aku ya, sebentar ya. Saya nggak punya kendali soalnya nih. Oh, sebentar. Hidup saya dikendalikan saat ini. I depend on you. Wait, sebentar. Oke, teman-teman semua sambil Mas Mahe mempersiapkan materi, apa yang teman-teman ketahui tentang COVID ini? Ayo. COVID. Sebentar, apa yang teman-teman ketahui tentang COVID? Bisa di-share di ini ya, di chat? Zoom chat ya. Bisa di Zoom chat. Saya bisa lihat jawaban teman-teman. Jadi saya bisa tahu nih, mungkin nanti ada materi saya, ada yang teman-teman udah kuasain gitu kan, jadi miss nanti. Oke. Mana Zoom chatnya nih? Kok nggak kelihatan saya? Nggak kelihatan ya, Dok? Iya, soalnya kalau di-share screen, ini Zoom chatnya COVID itu jahat, oke. Menyebar airborne dari droplet, oke. Virus paling rese, emang hampir mirip kayak flu, Dok. Oke, memang signifikannya virus kan. Virus yang menghilangkan polusi dong. Weh, ini positifnya nih. Saya suka nih jawabannya nih, positif nih. Tidak menyalahkan si virus ya. Kasihan loh, virus itu bisa baper juga loh kalau bisa jawabannya negatif. Ya, pemersatu umat dari sisi apanya Mbak Anissa? Berbahaya untuk old age.
belum ada vaksin. Oke, virus yang bikin langit Jakarta biru. Ini positif banget. Emang saya sangat suka dengan kondisi Jakarta saat ini. We can breathe easily and you know, ternyata dan juga virus yang bisa menyatukan kita untuk mempunyai quality time dengan keluarga. Bener nggak? Yang Betul si sekali. suami jadi mungkin akan ingat selingkuhannya, mungkin itu buat bikin suffer ya. Tapi buat istri makin sayang sama suami karena ada sering di rumah dan bisa terkontrol. Bener nggak, teman-teman? Iya, Ini udah betul. menikah semua belum nih? Wah, nggak tahu tuh, Dok. Oke, jadi semua jawaban teman-teman di sini kita lihat memang pengertian atau apa namanya ya, informasi terkait virus ini teman-teman sudah cukup tahu ya, mungkin secara superficial. Saya lajang tak udah nikah, wow mau. Suaminya kan kerja juga dok, iya tapi kan masih ada waktu untuk bisa ngutik-ngutik istri kan, Mbak Duhita. Oke, kita lanjut ya, karena teman-teman udah tahu apa itu virus COVID, mungkin saya akan review sedikit terkait COVID. Memang tema kita hari ini adalah, saya ingin memberikan view dan anjuran terkait sehat di rumah selama masa pandemi COVID-19. Karena as we know, kita yang biasa bekerja, tiba-tiba dirumahkan selama 2 bulan, itu akan membuat fed up. Karena kita tidak bisa punya quality time, kerjaan kita jadi multitasking, bener nggak? Yang kerjaan kantor juga dikerjakan, kerjaan rumah yang udah berkeluarga juga harus dikerjakan, ngurusin rumah, ngurusin anak, belum lagi ngurusin anak yang study from home. Artinya anak-anak yang study from home itu yang ngerjain kita juga, bener nggak? Udah ada yang punya anak belum? Banyak kayaknya sih, Dok, ini. Banyak ya? Oke, jadi sependapat semua dengan saya ya, teman-teman ya. Oh belum tuh, Mas Martin belum. Enjoy your time then, your quality time di rumah ya. Oke, apa itu COVID? Boleh, Mana Dok. nih, Mas Mahe? Bisa di skip di slide? Coronavirus nih, sesuai dengan tampangnya yang saya berikan. Sangat jahat, dia mempunyai spike gitu ya. Spike itu ada spike protein yang bisa mengikatkan dirinya dia ke reseptor S2 yang ada di tubuh kita. Apa itu S2 nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi coronavirus ini sebenarnya sudah lama ada. Dari tahun 2012 aja kita sudah punya kasusnya yang bisa menyebabkan MERS. Memang beda strain. As we know, kalau di dunia kedokteran, strain coronavirus ini bisa bermutasi menjadi 109 strain. Can you imagine? Nah, Wow. 109 strain ini salah satunya bisa menyebabkan MERS yang terjadi pada tahun 2012, yaitu sekitar 2.494 kasus dari unta ke manusia. Nah, sifat dari virus ini adalah zoonosis. Dia membutuhkan host untuk bisa menularkan ke manusia, gitu ya. Membutuhkan host untuk bisa menularkan ke selanjutnya. Jadi kalau di MERS itu tahun 2012 dari unta ke manusia, dan dari yang ada di tahun 2003 itu ada sekitar 8.098 kasus itu dari kucing luwak. Tahu kan kucing luwak? Kalau suka ngopi luwak itu mungkin tahu ya binatang luwak. Nah itu dia bisa menjadi host virus yang bisa menularkan ke manusia. Itu penyakitnya namanya severe acute respiratory syndrome. Pernah dengar nggak nih teman-teman? Bisa di-chat. MERS, SARS, pernah dengar nggak? Jangan-jangan belum lahir. Nggak ya, udah lahir lah ya. Nah, dari MERS dan SARS ini sama penyebabnya, coronavirus. Cuma coronavirus yang membeda mutannya gitu ya. Nah, sekarang ada timbul jenis baru di tahun 2019, itu ada sekitar 85.000 kasus, itu yang menyebabkan penyakit coronavirus disease. Jadi MERS, SARS, dan COVID itu adalah jenis penyakitnya ya, bukan virusnya. Got the point ya? Nah, tapi kalau misalnya coronavirus, itu adalah virusnya yang menyebabkan. Dia bisa menduplikasi dirinya dan bermutasi menjadi 109 virus. Unfortunately, untuk COVID-19 ini karena case-nya baru dan bentukan mutasi yang sangat kompleks dan lebih pinter dan lebih jenius dari virus-virus corona yang menyebabkan MERS dan SARS. That's why sampai saat ini kita masih kesulitan untuk mengendalikan dan mengontrol spreading dari virus ini. Maaf Mas Mahe, aku ya bisa dikecilin nggak ya slide-nya? Soalnya di sini kecil. Oh, ini pakai PDF ya Mas Mahe? Oke.
Oke, apa sih, kapan sih masa inkubasi virus ini? Virus ini inkubasinya ada 2 sampai 14 hari. Jadi, masa terpendek itu ada 2 hari, dan masa in the middle-nya itu adalah 5 sampai 7 hari, dan 14 hari adalah the maximum, day, dari, masa inkubasi yang bisa menyebabkan virus ini menimbulkan gejala. Gejalanya benar, dari yang akut, dari yang ringan sampai yang berat. Yang dia kayak flu-like syndrome karena emang viral typical. Cuman the worst-nya virus ini bisa menyebabkan adanya timbulnya jaringan fibrosis di dalam paru-paru. Apa itu jaringan fibrosis? Pernah luka? Teman-teman pernah mengalami luka? Bisa di-chat. Jatuh, terus luka terbuka, lama-lama jadi scar. Nah, scar itu, aduh di hati, jangan dong kalau di hati, parah itu, nggak ada obatnya. Kalau luka yang menimbulkan scar itu namanya fibrosis. Scar itu fibrosis. Jadi ada jaringan parut yang terbentuk di dalam paru sehingga orang-orang yang memiliki riwayat COVID positif dan sakit sampai dengan menimbulkan gejala sesak itu kalau dia sembuh akan menurunkan fungsi paru sekitar 5 sampai 10% karena ada scar tadi fibrosis ya. Luka masa lalu beda sama COVID, lebih perih kayaknya ya daripada COVID, ya nggak? Oke, untuk tingkat kematian persentasenya itu memang COVID ini masih rendah dibandingkan MERS dan SARS ya. Kalau SARS ini 37%, MERS ini 34%, dan juga kalau COVID masih, MERS itu 3,2% dan COVID masih di bawah 10% lah ya. Sorry, saya salah. 10% untuk SARS, 37% untuk MERS, dan 3,2% untuk COVID. Masih di bawah 10%. Tapi spreading-nya yang sangat uncontrollable karena tadi ya, karena memang depend on dengan kesehatan kita. Next, Mas Mahe. Oke, ini tadi sudah saya bahas. Jadi belum ada vaksin ya. Kalau WHO dan CDC sudah mendeklar bahwa untuk pembuatan vaksin untuk salah satu virus itu bisa makan waktu 13 sampai 15 bulan dari pertama kasus ada. Artinya kalau misalnya kita balik ke belakang, itu kasus ini kan ada di tahun 2019 ya, Desember. Artinya 13 atau 15 bulan kemudian baru ada place vaksin yang bisa kita gunakan untuk mengontrol dan mensupres adanya pandemi ini. Jadi kalau dari update-nya WHO, ini baru selentingan informasi, mudah-mudahan sih benar. Insya Allah September sudah ada vaksinnya. Karena spreading-nya sangat tinggi ya, dari Indonesia sendiri aja udah puluhan ribu ya yang angka meninggal, dan angka yang sembuhnya itu balap-balapan nih sekarang nih. Hari kemarin masih tinggian yang meninggal, sekarang sudah yang tinggi yang sembuh ya. Itu karena mungkin perlahan upaya kita dari sisi social distancing itu udah cukup baik gitu ya, mudah-mudahan. Makanya di bulan Maret tahun 2020 itu Kemkes menganjurkan masyarakat untuk melakukan social distancing dengan skala besar ya. Bahkan pemerintah juga udah menganjurkan skala besar ya. Teman-teman sudah dapat impact-nya skala besar, artinya memang harus benar-benar di rumah. Kalaupun harus keluar itu naik mobil harus maksimal 2 orang satu mobil dengan pemisahan tempat duduk yang disesuaikan dengan rule. Lalu next-nya gimana ya Mas Mahe? Bisa dikebawahin? Oke. Ya, PSBB ini juga diharapkan bisa memutus rantai penularan. Nah, ini adalah COVID virus ya. Dia punya spike protein ya. Protein inilah yang mengikat cepat dengan reseptor S2 yang ada di tubuh kita ya. Reseptor S2 ini adalah untuk fungsi untuk jantung, organ-organ paru, dan juga ginjal, yang bisa juga ke endothelial system atau sistem pembuluh darah kita. Nah, inilah kenapa si virus ini sangat cepat spreading-nya, karena dia punya spike yang cepat banget gitu mereplikasikan diri pada saat dia masuk ke dalam tubuh kita dan menularkan penyakit yang sangat cepat. Bahkan 2 hari tengah aja sudah ada resikonya. Ya. Di next slide, Mas. Oke. Teman-teman di sini ada yang rambutnya spike, hati-hati ya, disangka virus corona nanti. Oke, ini adalah secara statistik ya. Oke,
virus ini bertahan lama di benda mati tergantung bendanya ya. Dari bahkan kalau di stainless itu di logam itu bisa sampai 8 jam minimal ya, atau misalnya tanpa pemanasan. Tapi sebenarnya virus ini akan mati bila tidak ada lagi host yang dihinggapinya. Artinya kalau host ini mati, mungkin bisa 5 sampai 8 jam kemudian dia akan ikut mati kalau memang si host ini sudah mati. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan via chat nanti bisa dibantu oleh Dr. Agnes ya, selagi saya terus mempresentasikan bahan slide-nya. Statistik angka kematian sendiri ini memang secara studi atau secara research itu terdefine bahwa orang-orang yang beresiko itu orang-orang yang di atas usia 50 tahun ya, dengan death rate-nya untuk 50 sampai 59 tahun 1,3%. Yang paling tinggi adalah di atas 80 tahun, bisa sampai 21,9% konfirmasi case-nya. Jadi artinya bila teman-teman punya orang tua atau nenek atau kakek di rumah, please dijaga dari si COVID ini, dari si corona ini ya. Jangan sampai kenalan deh sama corona. Kenalan bisa mati nanti gitu ya. Lebih baik tidak kenal. Ada pepatah tak kenal tak sayang, ini lebih baik jangan kenal maka sayang gitu ya. Untuk male dan female, untuk seks atau untuk risiko terhadap jenis kelamin itu memang lelaki lebih tinggi. Kenapa? Kenapa coba? Ada yang tahu? Bisa dijawab di chat. Ayo, kenapa? Nggak ada yang Kenapa? tahu sih, Kalau perempuan lebih tangguh ya, lebih bisa menahan rasa sakit hati daripada laki-laki, itu enggak juga sih. Nah, itu juga bisa sih secara psikososial, memang kalau perempuan jauh lebih bisa neutralize ya dibandingkan laki-laki. Jadi daya tahan tubuhnya juga terpengaruh dari psikososial matters tadi. Bisa juga dari aktivitas merokok. Laki-laki kan banyak perokok ya, artinya fungsi parunya mereka sebenarnya sudah berkurang sekitar 1 sampai 2% gitu ya. Nah, dengan adanya terpapar virus, dia akan beresiko dua kalinya daripada orang yang tidak merokok. Ada studinya itu. Nah, untuk penyakit orang-orang yang punya komorbid juga sangat tinggi resikonya. Apa itu komorbid? Komorbid itu adalah faktor resiko bila memiliki penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner, diabetes, respiratory syndrome kayak semacam PPOK, asma, itu tinggi sekali angka kematiannya. Karena apa? Karena orang-orang yang memiliki comorbid factors dan orang-orang yang di atas usia 50 tahun ini, orang-orang yang di atas 50 tahun itu mempunyai faktor degeneratif namanya. Karena kita tahu semakin usia kita meningkat, semakin turun metabolisme dalam tubuh kita. Ya, jadi berbanding terbalik gitu. Jadi itulah yang mengakibatkan kenapa orang-orang yang berusia lebih tua lebih ringkih. Dan juga untuk imunitasnya juga akan berkurang karena proses degeneratif tadi. Pada orang-orang yang memiliki comorbid factors seperti penyakit kronis tadi yang saya sebutkan, itu juga bisa berakibat menyebabkan turunnya imunitas tubuh sehingga kompensasi tubuhnya dia terhadap melawan virus itu sangat lemah. Next. Oke. Nah, karena faktor-faktor tadi bisa menyebabkan fatality rate, gimana sih cara kita untuk menjaga imunitas diri kita? Nah, kita tahu bahwa dulu 10 tahun yang lalu kita itu berangan-angan ya, wih tahun 2020 nih pasti udah ada mobil terbang, udah ada motor terbang gitu. Ibaratnya IT matter sudah sangat maju gitu ya. Ternyata 2020 aktual yang kita hadapi sekarang apa coba? Menjaga imunitas tubuh dengan apa? Dengan cuci tangan gitu kan. Padahal sebenarnya cuci tangan itu sudah ada zaman dulu kala harusnya kan, tidak perlu diulang lagi. Tapi karena COVID ini jadi merimain lagi bahwa kita nggak boleh jorok gitu. Nah, sebelum saya membahas tentang imunitas tubuh, jadi ada penelitian terbaru nih dari Perancis ya. Kan ada informasi bahwa tenang aja deh Indonesia nggak akan kena karena kita kaya akan matahari, kita panas gitu kan, daerah panas yang bisa membunuh COVID. Ternyata
si coronavirus yang menyebabkan COVID ini sangat tahan terhadap panas. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di Prancis, dia itu tahan terhadap panas 60 derajat Celcius. Artinya, dalam 60 derajat Celcius pemanasan, masih ada beberapa virus yang bisa mereplikasikan diri. Nah, saking kuatnya dia, saking mutannya bagus gitu ya produknya mungkin. Jadi hal ini membuat bingung semua researcher gitu loh. Wow, ternyata sangat kuat sekali nih si corona yang penyebab COVID ini. Akhirnya dibuat studi lagi, menaikkan derajat heatnya menjadi 92%, menjadi 92 derajat Celcius, dan dalam waktu 15 menit dengan pemanasan 92 derajat Celcius, di situ terbukti bahwa si virus bisa mati. Artinya, dengan panas 27 derajat Celcius di luar sana, dengan matahari yang ada di negara kita, itu masih belum bisa membunuh virus. Jadi be aware ya. Oke, bagaimana menjaga imunitas tubuh kita? Banyak hal ya. Konsumsi gizi seimbang dengan makan makanan bergizi, zinc, vitamin C, vitamin B12 gitu ya. Itu bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, vitamin itu tidak hanya didapat dari chemical form ya, bukan dari tablet aja yang kita dapatkan, tapi dari makanan sudah kita bisa dapatkan. Dari daging yang rendah lemak, dari ikan-ikanan yang laut dalam seperti ikan tongkol, ikan salmon, ikan tenggiri gitu ya. Itu zincnya banyak banget untuk bisa melawan virus. Dan bahkan Indonesia punya sekali banyak herbal-herbal, tanaman herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Kayak apa? Misalnya contoh betul ada penelitian jambu biji itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh karena dia mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Makanya jambu biji itu kan dari dulu dibuat untuk meningkatkan imunitas tubuh bagi penderita DBD, betul? Ya, betul kan? Nah, DBD ini adalah penyebabnya virus. Virus itu nggak ada obatnya, kecuali antibiotik untuk mikroba atau untuk antibiotik itu untuk bakteri. Kalau virus tidak ada antivirus. Jadi, usaha yang paling tepat untuk membunuh virus ini adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh tadi. Jambu biji, terus apalagi jahe, ya, jahe, kunyit itu bisa juga meningkatkan daya tahan tubuh kita, gitu ya. Aktivitas fisik juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas. Aduh, gimana ya dok meningkatkan imunitas kita? Aktivitas fisik kita kan terbatas juga nih di rumah, nggak boleh keluar-keluar gitu kan. Aktivitas fisik tidak akan terbatas untuk kita di rumah. Jadi kita bisa menggunakan yang ada di YouTube ya, dengan senam kardio 30 menit. Jadi aktivitas fisik ini yang dianjurkan adalah dilakukan setiap 30 menit per hari. Ingat, 30 menit sehari itu udah cukup bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nggak perlu berjam-jam. 30 menit dengan kardio, arahan dari YouTube, itu bisa membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya. Dan juga yang paling bagus, kalau punya balkon atau jemuran di atas rumahnya, bisa dilakukan tuh 30 menit di bawah sinar matahari sambil exercising, mungkin muter lari berputar, atau senam, atau exercising dengan stretching. Ya. Dengan panduan YouTube bisa juga. Istirahat yang cukup juga sangat penting. Jadi satu orang itu kalau bisa waktu tidurnya adalah 6 sampai 8 jam. Kurang dari 6 jam berarti dia akan kurang tidur, artinya akan berimpact kepada pembentukan imunitas kita. Ya. Suplemen vitamin boleh juga sebagai tambahan kalau kita merasa makanan yang kita makan kurang vitamin, kita bisa menambahkan suplemen vitamin. Tidak merokok ini sangat membantu karena merokok itu seperti kita tahu ya di bungkus rokok aja udah jelas tuh fotonya ya, pasien-pasien yang sangat menderita kena akibat rokok gitu ya. Nah, perokok-perokok itu tidak melihat itu karena mungkin merasa bukan dirinya yang sakit. Jadi dia pikir orang lain ini yang sakit, gue ngerokok aja. Please be empathize with that person in the display of your dibungkus rokokmu gitu ya. Asal yang penting dirimu tercegah dari penyakit yang mengerikan. Nah, untuk orang-orang yang punya komorbid, untuk menjaga imunitas tubuhnya gimana? Ya dia harus
melakukan atau mengendalikan penyakit penyertanya. Obatnya nggak boleh putus karena orang-orang yang punya penyakit kronis ini dia depend on obat dalam waktu yang lama dan itu tidak boleh diputus sama sekali. Berpikiran positif, tidak boleh stres karena semakin stres semakin menurunkan imunitas tubuh. Ini ada yang coret slide-nya ya. Next, Mas Mahe. Banyak kan, Mbak. Bentar, sorry. Ya, ini contoh-contoh olahraga ya. Ini. Oke, next. Bukan, next. Ya, nih tadi sudah saya sebutkan gimana cara olahraga rutin ya tadi. Kalau WHO tadi merekomendasikan intensitas sedang 150 menit, kalau intensitas berat 70 menit. Tapi buat kami dari Perdoki menyarankan at least 30 menit lah bisa ya dilakukan. Nah, untuk orang-orang yang bekerja di rumah ya, itu jangan tertinggal juga aktivitas olahraganya. Setiap kita duduk 2 jam itu harus bisa melakukan 20 menit stretching atau olahraga atau berdiri setiap 30 menit. Misalnya ngambil minum, ngambil cemilan yang sehat ya, jangan cemilan Lay's, tapi cemilannya harus yang buah, sayur gitu ya. Lalu lakukan relaksasi atau meditasi, itu penting banget dengan tarik nafas dalam ya. Mungkin bisa di fulfill dengan musik-musik yang menenangkan, yang sesuai, misalnya sesuai dengan kesenangannya ya. Jangan pakai musik hardcore tapi kan kalau misalnya musik hardcore itu bisa bikin senang, ya pakai aja nggak apa-apa gitu. Yang penting align dengan favoritnya atau kesenangannya. Berjalan tadi ya, dan juga kalau misalnya harus melakukan olahraga di luar rumah, terpaksa harus di luar rumah, ya tetap harus ada physical distance sepanjang 1 meter atau 2 meter paling banyak. Hati-hati kalau misalnya kita menemui kerumunan orang yang berolahraga, itu tadi kita khawatir adanya droplet. Karena ada orang-orang yang olahraga saat dia merasa harus fill in atau respiring nafasnya atau menghembuskan nafasnya, itu beresiko juga terkena droplet. Atau ada teman-teman yang mungkin pada saat olahraga bareng-bareng tersebut saling bercerita, saling ngobrol, saling tertawa terbahak, itu juga bisa beresiko mengeluarkan droplet ya. Jadi ingat, penyakit coronavirus yang ada pada COVID ini hanya pajanannya lewat droplet, bukan airborne. Droplet. Dan dropletnya ini bisa sampai 4 meter. Biasanya pada orang yang tertawa terbahak-bahak tuh. Wah, hahaha. 4 meter bisa kena gitu ya. Tergantung. Next. Mas Mahe. Bentar dok, ini kebanyakan ya? Ya oke. Selain bentar, ini dia nggak jalanin dok. Bentar. Teman-teman olahraganya apa aja nih di rumah selama PSBB nih? Bisa di chat. Saya mau tahu variannya olahraga, jenis olahraga teman-teman. Ini ya dok? Ya, ini. Oke, sorry. Push up, wow. Sebelumnya Mas Mahe? Sebelum. Angkat galon, oke. Jogging, care workout, oke. Rebahan, iya elah, rebahan sih bukan olahraga ya. Oh, sambil guling-guling yang olahraga. Zumba, TikTok. Oke lah, yang penting bisa diukur. Kalian kan punya jam digital yang bisa melihat VO2 max, bahkan melihat nilai kalori yang dikeluarkan. Kalau misalnya dari aktivitas tersebut bisa terrefine kilokalorinya, itu bagus banget. Misalnya kita juga harus bisa men-track kita makan apa, kita track nilai kalorinya berapa, lalu kita akan sesuaikan outputnya untuk olahraga jenis apa yang bisa mengeluarkan nilai kalori yang sama pada saat kita intake tadi. Wow, squat berat juga ya. Oke. Ini adalah jenis olahraga yang dapat dilakukan di rumah ya. Tadi teman-teman sudah ada beberapa yang melakukan, ada yang squat, ada yang push up. Nah, ini adalah ciri-ciri jenis-jenis latihan fisiknya. Misalnya gerakan lutut ke siku, misalnya 1-2 menit, squat 10-15 kali, ya. Squatnya jangan sekali ya, Mbak Lea ya. Harus berkali-kali dan harus 15 menit diulang sampai berkeringat. Plank boleh juga. Nah,
For your information, olahraga ini bukan untuk orang yang di atas 60 tahun ya. Kasihan kan? Ini untuk teman-teman milenial nih. Ya. Ya, kalau untuk orang yang di atas 60 tahun bisa lakukan kayak semacam apa tuh yang dulu ada Tai Chi gitu ya. Tai Chi bisa juga di YouTube juga ada tuh cara-cara untuk mengikuti gerakan Tai Chi seperti apa. Ya, ini bisa dilihat ya olahraga-olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Next, Mas Mahe. Dok, setiap hari jalan 10 km, tapi kenapa nggak bisa kurus-kurus ya? Ya jalan 10 km, kalori yang terbuang cuma 100 kilo. Abis itu makan balas dendam 300 kilokalori yang dimakan. Ya sama aja berarti nggak kurus itu ya. Coba ya mungkin sembari ngemil kali itu jalannya. Oke, stres dan kecemasan. Ini juga part of risiko yang kita terima dari COVID-19 pandemi ini. Karena stres dan cemas takut kalau pandemi ini akan mengenai kita dan keluarga, itu wajar banget ya. Cuman kita harus meresponnya dengan positive way. Jadi karena pandemi ini sangat membuat banyak orang stres, sehingga memicu emosi yang hebat pada beberapa orang, dan kadang stres dan cemas ini setiap orang memiliki ambang yang berbeda, benar nggak? Ambang stres saya sama ambang stresnya Mas Mahe pasti beda, gitu kan? Mungkin Mas Mahe lebih cuek gitu. Kalau saya mungkin lebih rentan. Nah itu yang harus dikenali dulu. Kita harus kenali dulu yang ada di kita, apakah kita lebih rentan atau kita lebih cuek. Nah kalau misalnya lebih rentan, kita lakukan upaya-upaya yang bisa mengendalikan diri kita dari stres tersebut. Tentunya upaya itu kita sendiri yang tahu. Misalnya kita senangnya nonton film, ya kita bisa buka Netflix, berlangganan Netflix, lihat film yang punya season banyak, yang berseri gitu kan. Jadi itu akan mendistract stresor-stresor yang datang dari luar, khususnya mengenai COVID ini gitu ya. Nah ini tadi ada nonton, membaca, ya jadi semua pengendalian stres dan kecemasan ini harus di-align-kan dengan kesenangan masing-masing ya. Jangan dipaksakan gitu, makin stres soalnya kalau dipaksakan ya. Jadi untuk untuk kesehatan jasmani kita harus sering melakukan meditasi nih. Tarik nafas dalam, meditasi gitu ya. Diet sehat, olahraga, tidur cukup, jangan minum alkohol, dan mungkin narkoba juga itu malah tambah stres. Lakukan aktivitas yang digemari, tetap berhubungan dengan kerabat, jadi jangan sampai PSBB ini membatasi hubungan sosial kita. Ya, jadi kudet gitu kan, jadi nggak update, tetap kita berhubungan di WhatsApp group, tapi in a wise way gitu ya. Hubungan dokter bila stres dan dirasakan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu penting karena sudah ada banyak online consultation service, medical consultation service, bahkan ProSehat punya layanan itu. Jangan sungkan kalau misalnya kepingin menelpon medical dokter yang bisa menangani stres, silahkan ya. Nah, orang-orang yang memiliki penyakit jiwa, misalnya punya skizofrenia, punya paranoid, gitu kan, atau punya obsesif kompulsif yang membutuhkan obat, nah itu juga perlu di-recognize dan juga perlu dikonsulkan further ke dokter pribadinya bila punya nomornya. Next, Mas Mahe. Banyak yang stres nggak nih, teman-teman? Kayaknya happy-happy aja nih. Oh, lagi bahas vitamin C ya. Oke. Vitamin C. Mungkin udah dibahas sama dokter Agnes ya, vitamin C. Dosisnya. Sudah ya? Di-share lagi aja dok, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, mereka sudah baca paling ya. Oke, selain manajemen stres, selain menjaga imunitas tubuh, kita juga harus menjaga environment atau lingkungan kita itu bersih. Karena ada penelitian dari Spanyol itu bahwa si maksudnya si coronavirus penyebab COVID ini itu mudah mati pada environment atau lingkungan yang bersih ternyata. Jadi mereka membuat penelitian atau research menggunakan area atau lingkungan bersih dan lingkungan kotor, lalu dimasukkanlah si virus tersebut, lingkungan bersih dan lingkungan kotor tersebut, setelah dianalisis selama 24 jam, ternyata virus yang ada di lingkungan kotor itu jauh lebih banyak bereplikasinya dibandingkan
virus yang ada di lingkungan bersih. Tentunya dalam penelitian tersebut diberikan nutrisi yang dipakai oleh si virus dalam studi gitu. Jadi penting banget nih mendesinfeksi dan bersihkan rumah. Ini teman-teman udah melakukan upaya apa nih di rumah dalam mendesinfeksi? Coba disebutkan. Mungkin tadinya ngepel sehari sekali, sekarang jadi 3 kali sehari, misalnya kayak minum obat. Atau misalnya tadinya gadgetnya, nih gadget handphonenya biasanya cuek, nggak dibersihin, sekarang dibersihin pakai tisu basah at least, atau bahkan pakai alkohol swab misalnya. Semua disemprot Detol, oke ada tuh Mbak Dery. Apa yang disemprot Mbak Dery? Bebersih rumah lebih sering. Oh, maaf Mas Dery. Oh ya, sorry. Saya nggak lihat. Nggak apa-apa ya Mbak. Mas Dery, ya. Mas Dery udah semprot dengan Detol. Dapat ya Detolnya ya, karena kita kesulitan nih mendapatkan Detol nih. Terbatas banget. Dokter Dery, Dokter Dery. Oke, jadi membersihkan semua permukaan yang sering disentuh wajib sekarang ya. Meja, gagang pintu, gagang telepon, semua gagang-gagangan lah ya. Dan juga area-area yang sering kita injak gitu ya. Itu harus dengan sabun dan air at least kalau tidak memiliki chemical desinfeksinya. Memang si virus ini karena memiliki protein, dia akan mati kalau dengan dibersihkannya dengan sabun atau dengan chemical. Chemical itu bisa etanol, alkohol, dan turunan-turunannya. Membersihkan, iya di Bali udah nggak ada ya. Di Bali sudah tidak ada Detol. Jadi apa alternatifnya? Alternatifnya bisa pakai sabun dan air, ya. Membersihkan permukaan halus seperti karpet gitu. Kalau teman-teman punya karpet atau tirai, itu harusnya bersihkan deh setiap sebulan sekali. Minimal sebulan sekali dicuci dengan sabun dan dijemur di terik matahari. Untuk elektronik itu wajib harus dibersihkan ya teman-teman ya. Jadi minimal 2 kali sehari atau kalau saya sih sehari sekali. Sebelum tidur saya bersihkan dulu gitu semua gadget yang saya gunakan. Karena kalau misalnya pada saat gini nih kita webinar, kita ngomong, banyak droplet-droplet yang jatuh di keyboard kita ya. Bahkan kita kalau telepon pun dengan speakerphone itu juga banyak droplet yang jatuh di handphone kita. Jadi memang ada penelitian bahwa gadget kita itu lebih kotor dibandingkan toilet kita sebetulnya. Jadi be aware dengan adanya pandemi ini sebaiknya sering cuci dan sering dibersihkan. Untuk pakaian, handuk, dan linen harus sering cuci. Nggak mesti pakai air hangat, tapi cucilah dengan sabun dan dijemur di terik matahari. Menggunakan sarung tangan ketika mencuci pakaian dari orang sakit juga penting. Next, Mas. Oh ya, untuk desinfektan ini bisa juga menggunakan pemutih atau Baiklin ya, teman-teman ya. Jadi 5 sendok makan dengan sepertiga gelas air per galon air bisa dilakukan untuk melakukan desinfeksi di rumah. Nggak mesti beli desinfektan, jadi kita bisa bikin sendiri. Kalau Baiklinnya ya beli, tetap beli ya Baiklinnya ya. Mas, next, Mas Mahe. Sebentar, dok. Berapa waktu lagi saya? 10 menit, dok. Oh my God. Oke. Mau sampai mana, dok? Selain desinfeksi, nggak apa-apa. Selain desinfeksi lingkungan kita harus sering-sering cuci tangan ya teman-teman. Cuci tangan itu yang paling bagus adalah dengan air mengalir dan sabun. Hand sanitizer sebenarnya tidak begitu optimal, tapi hand sanitizer adalah alternatif bila tidak ada air dan tidak ada sabun, gitu ya. Jadi yang paling efektif adalah dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kalau misalnya, 20 detik berapa ya? Nyanyi aja happy birthday 2 kali. Happy birthday to you gitu ya. Itu sampai 2 kali, itu 20 detik. Ya, jadi selain lagu itu membantu merimain waktu masa cuci tangan kita, juga selalu mengingatkan bahwa tiap hari kita ulang tahun gitu kan, happy. Kalau ulang tahun kan kita happy terus kan, dia tidak stres gitu ya. Nah, kalau ada orang sakit di rumah gimana? Nah, tetap kita harus misahkan kamar tidur dari kamar mandi, jadi harus dipisahkan kamar mandinya, kamar tidurnya, juga area-area yang buat mereka living gitu ya. Lalu makanan juga kita pisahkan sebaiknya gitu. Itu penting juga agar kita tidak
tertular. Next. Oke, untuk 6 langkah cuci tangan, ada yang tahu? Oh, saya pengen pengen tahu nih teman-teman cuci tangannya berapa langkah cuci tangan nih. Mas Ete Irwan, coba videonya dibuka. Saya mau tahu cara cuci tangan 6 langkah seperti apa dari versinya Mas Ed, jika berkenan. Boleh kan Mas Mahe? Bisa sebentar. Ini Ilham gimana bisa, Ham? Untuk dibuka videonya. Mas Ed T. Irwan. Saya baca yang karena chat terakhir ya Mas Ed ya. Nggak apa, saya mau tahu juga Mas Ed yang mana biar kenal. Screen-nya dimatiin dulu aja berarti Mahe ya. Oh iya, saya matiin dulu ya. Ini harus dimatiin dulu, Dok. Oke. Nggak apa-apa. Sama-sama belajar kita ya. Yuk kita ikutin. Mas Ed akan memberikan cara cuci tangan 6 langkah. Kita semua yang melihat mengikuti dari jauh. Gimana? Setuju? Boleh, Dok. Oke, mana Mas Ed-nya? Mas Ed. Itu Dok, yang melambai-lambai Dok. Mana? Saya di sini. Saya nggak lihat ya. Oke, Mas Ed. Salam kenal. Salam kenal juga, Dok. Yes, Mas Ed, background-nya apa? Dokter juga kah? Oh, enggak, Dok. Saya pegawai swasta saja. Oke, karena tampangnya mirip dokter. Setuju nggak? Oke, silakan Mas Ed. Yuk, kita akan ikuti Mas Ed untuk cuci tangan 6 langkah yang Mas Ed tahu. Gimana? 6 langkah ya? 6 langkah. Anak saya belajar 4 langkah doang ya kemarin. Iya. Nggak apa, nanti kita koreksi bila ada kekurangan. Yuk. Ya, dicuci tangan kan ya pakai air mengalir. Oke. Cuci tangan air mengalir. Semua pakai sabun. Terus sabunnya kan juga permukaan tangan, depan belakang. Depan belakang gimana Mas Ed? Kenapa? Depan belakangnya gimana? Depan belakangnya? Gini kan ya. Kan? Terus depan belakangnya no, gini ya. Semua ikutin ya. Sela-sela jarinya harus dicuci dengan sela-sela jari tangan yang lain, gitu ya. Bukan gini dong ya, sela-sela jari. Kalau saya kemarin kok ada video begini. Aduh, satu-satu gitu ya, telaten banget. Sebenarnya dengan, kita kan jari ada 5. Jadi dengan jari bisa ditumpahkan dengan jari tangan yang lain. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semua ikutin ya, biar nggak salah nih. Lalu nanti di sela jari tangan jempol. 1, 2, 3 ya. Ini. Terus ke lingkar. Karena ini area-area yang tidak kena pada saat cuci tangan dengan begini aja. Makanya harus lengkap ya. 1, semua ikut yuk. 1, 2, sela-sela jari ya. 2, 3, boleh ini dulu, pergelangan tangan. Ya, 4, sela jari, apa namanya nih? Jempol. Ya. 5 gini. 5. Ya, 6, balik lagi gitu ya. Jadi nggak boleh salah lagi. Tolong nanti anaknya di rumah pun diajarkan. Karena dia hafal lagu Happy Birthday, disarankan untuk menggunakan lagu Happy Birthday to You. Atau balonku ada 5. Pokoknya 20 benar detik. Berapa detik sih Dok sebetulnya? 60 20 ya? detik. 20 detik aja cukup. Ya, 20 detik. Oke. Ya. Oke, makasih Mas Ed. Senang berkenalan, salam buat keluarga. Yuk, kembali. Makasih. Kembali ke slide Mas Mahe. Oke. Mudah-mudahan yang lain udah tahu ya, 6 langkah ya. Oke. Nah, selain upaya-upaya tersebut, kita juga harus tetap pakai masker karena sudah ada juga imbauan dari pemerintah bahwa orang yang sehat itu tetap harus pakai masker. Jadi, karena masker surgical itu langka, kita pakai alternatif menggunakan masker kain. CDC pun sudah menghimbau agar orang-orang yang sehat menggunakan masker kain. Masker kainnya jenis apa? Masker kainnya jenis katun yang baik ya. Jenis katun yang punya 3 lapis dan juga tiap 4 jam kalau bisa diganti. Sekarang tuh banyak banget online-online yang menjual masker kain, boleh juga dibeli, tapi harus tahu dulu speknya. Yang paling bagus adalah dia memiliki 3 lapis ketebalan agar droplet yang kita keluarkan atau droplet yang kita dapat dari luar itu tidak tembus secara mudah gitu ya. Kenapa 4 jam sekali?
Itu tadi, karena tergantung droplet juga. 4 jam itu adalah waktu maksimal untuk mengganti masker. Makanya menggunakan masker kain diharapkan bisa dicuci pakai, cuci kering pakai, cuci kering pakai. Kalau nggak salah tuh masker kain satu unitnya itu sekitar 10 ribuan ya. Iya nggak? Di sini teman-teman udah ada yang menggunakan masker kain, ada yang beli masker kain. Oh, 5.000 malah. Itu kayaknya yang tipis ya. Kalau bisa yang tebal. Oke? Next, Mas Mahe. Ingat, setiap keluar rumah harus menggunakan masker. Yang lebih baik pakai Google juga. Karena si coronavirus penyebab COVID bisa masuk lewat selaput mata kita. Google-nya apa? Kacamata biasa aja, nggak mesti kacamata safety, kacamata biasa, tapi jangan yang kacamata bolong ya. Karena kalau di Korea tuh sekarang lagi in kacamata bolong tuh yang opa-opa make supaya kelihatan ganteng. Tapi kalau kita tetap pakai kacamata yang ada kacanya. Nah, setelah bepergian, kita juga harus aware, karena kita praduga bersalah aja deh pokoknya. Tempat yang kita kunjungi itu, waktu kita keluar rumah itu, pasti banyak risiko coronanya, gitu ya. Artinya, pada saat kita mau masuk rumah dari bepergian, itu sebaiknya lepas sepatu di pintu. Pertama. Yang paling bagus adalah menyediakan sabun, ya di depan. Kan kalau di depan rumah pasti punya ini kok, punya apa namanya tuh untuk nyiramin pohon, tap water untuk nyiramin pohon kan, ada kan pasti di depan rumah kalian masing-masing. Kalau ada, siapkan aja sabun di situ. Jadi sebelum masuk rumah cuci tangan dulu di situ, lepas sepatu lalu masuk gitu ya. Buang semua kwitansi, bon atau ATM, receipt segala macam ke tempat sampah segera sebelum masuk rumah. Jadi kalau bisa semua riset-riset itu dibuang, jangan disimpan, ya. Lalu dengan telanjang kaki loh ya, bukan telanjang yang lain, itu nanti aja kalau ke kamar mandi. Dengan telanjang kaki masuk rumah dan langsung cuci tangan lagi dengan sabun dan air mengalir. Jangan menyentuh apapun sebelum mandi. Usahakan kita habis dari mana-mana harus mandi. Mandi wajib kalau kita bilang harus keramas dari rambut sampai kaki. Dengan diawali dengan niat bagus gitu ya. Lalu setelah mandi baru deh bisa peluk anak, duduk dan bahkan menonton TV ya. Jadi memang ini seperti kelihatan lebay, tapi inilah upaya yang harus kita lakukan untuk membentuk higienitas dan juga sanitasi kita supaya terhindar dari penyakit COVID. Next. Nah ini ya, tadi mungkin teman-teman udah pada tahu ya apa gejala COVID dari banyak informasi di medsos. Saya hanya menambahkan gejala COVID itu bisa kayak demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sampai sekarang ada 2 tambahan lagi gejala yang harus dinotis yang sebelumnya belum ada, yaitu diare dan anosmia. Anosmia itu tidak bisa mencium bau, ya. Jadi kalau misalnya udah ada gejala seperti itu, berarti kita merasa kurang sehat gitu ya. Nah, maka upayakan kita harus berpisah dari anggota keluarga, menjaga jarak tetap 1 meter sampai 2 meter, dan juga menggunakan APD dan sering mencuci tangan. Ini sudah kita sebutkan di atas tadi. Next, Mas. Nah, ini adalah ciri-ciri merawat orang sakit ya. Pastikan minum makan yang banyak, gunakan APD, selalu cuci tangan, pisahkan alat makan, desinfeksi bahan-bahan yang sering disentuh, hubungi fasilitas kesehatan dan prosehat kalau perlu untuk mengetahui apakah gejala memberat dan juga minta advice dari medik tim. Untuk keluarga lain yang tidak merawat pasien, bisa hindari kontak yang tidak perlu dengan pasien, cuci tangan, ya tetap PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat dengan memonitor semua anggota keluarga di rumah. Next. Nah ini kelompok berisiko yang tadi ya, kalau punya orang tua di rumah, punya ada nenek kakek yang masih sehat gitu ya di rumah, tolong jaga mereka. Ya, biasanya orang-orang usia 60 tahun ke atas ini sangat beresiko, apalagi mereka mempunyai penyakit diabetes, penyakit jantung, dan asma, juga penyakit yang lainnya. Ibu hamil yang punya istri yang masih hamil anak kesekian, boleh juga dijaga juga ya. Jelaskan mereka mengenai COVID, jangan bikin mereka stres, tapi menjelaskannya dengan in a good way, dan juga tidak membuat mereka stres. Tetap di rumah, usahakan melakukan kegiatan rutin seperti biasa, tapi berjemur di matahari. Berjemur di matahari itu yang paling bagus jam 8 ya.
jam 8 sampai jam 9 maksimal. Jam 8 pun kalau misalnya kita nggak terbiasa berjemur, itu dilakukan bisa tapering on. Misalnya hari ini 5 menit, besok 10 menit, besok 15 menit, maksimal 20 menit. Ya, orang-orang yang memiliki alergi atau misalnya alergi terhadap panas atau iritasi kulit itu sebaiknya harus recognize dari awal supaya jangan sampai kena sunburn yang berakibat ke penyakit kulit lainnya gitu. Berjemur di atas jam 10 tidak dianjurkan, apalagi di atas jam 12 karena memang UV light pada matahari pada jam-jam tersebut itu akan beresiko menyebabkan penyakit lainnya seperti mungkin katarak, kanker kulit, dan juga yang lainnya. Jadi intinya adalah tetap di rumah, PHBS berjalan, stay in touch, jangan pernah terima tamu kecuali keluarga atau kerabat yang membawa urgent news gitu ya. Kalaupun mereka harus bertamu, harus mengikuti kaidah masuk rumah tadi. Tapi nggak mungkin mandi ya, yang penting cuci tangan aja dia. Dan mungkin terimanya jangan sampai masuk ke dalam rumah, tapi mungkin ke ruang tamu saja sudah cukup. Istirahat 6-8 jam sehari juga sangat penting. Rumah harus bersih, tiap hari harus dibersihkan. Next. Nah, ini ya, pesan-pesan sponsor. Jadi harus smart dan updated. Jadi tenang, jangan sampai membuat diri kita stres, tapi harus waspada. Kalau misalnya stres dengan WhatsApp grup news yang tiap hari tadi tidak henti, lebih baik diatur berwhatsappan, bisa melihat telepon 1 atau 2 kali dalam sehari, much more better. Lebihnya bisa nonton Netflix, bisa bercengkrama dengan anak, bisa mungkin bercengkrama dengan istri, seperti itu ya. Atau mungkin masak-masak, lihat YouTube, lihat menu baru, masak, itu lebih enak tuh, ya nggak Mas Mahe? Betul. Oke, jadi hentikan penyebaran rumor yang tidak jelas. Jadi sebelum sharing harus dilihat dulu gitu ya, kejelasan sumbernya, dan kita tetap semua berpijak pada WHO. Tidak boleh di luar itu. Karena WHO adalah badan internasional yang berhak mendeklar dan mengupdate terkait COVID-19 pandemik ini, gitu ya. Jangan lupa juga bisa diakses di kemkes.go.id untuk melihat update secara nasional base. Next. Udah nih dok, terakhir kayaknya dok. Udah thank you. Oke.